hal yang dikoreksi nggak Kang Emil? Dan yang dikoreksi apa misalnya? Banyak si tim pembangun itu memindahkan wajah Jakarta ke IKN. Itu keliru menurut Kang Emil? Keliru lah. Maaf ya, di Jakarta kan full glass, Sudirman Tamrin kan. Pindahin itu ke IKN. Saya bilang nggak bisa. IKN itu adalah forest city. Forestnya di lingkungan Sudirman Tamrinnya harus hutan. Bukan hanya hijau ya, tapi pohon. Bangunannya juga nggak bisa kaca full, setengahnya harus hijau. Ibarat di sini nih, itu kan kaca ya. Dan ada fasadnya. Harusnya setelah kaca buka pintu ada balkon, isinya tanaman. Terus ada ruang hijau di dalam. Jadi di dalam lobi kita buka, misalnya kita ke mall ya, buka pintu mall kan semua beton dan kaca. Nah kalau di IKN diwajibkan buka lobi besar, di itu tengahnya tiba-tiba ada hutan kecil, atasnya ada skylight, nah itu kita wajibkan. Kita naik ke atas atap, wajib jadi hutan kecil. Kalau biasanya kan di Jakarta rooftopnya itu isinya kan AC, mesin kan gitu kan, bikin panas gas kaca gitu. Kalau di sana wajib setengahnya itu hutan. Jadi hutan di atas, hutan di wajah, hutan di dalam, hutan di lingkungan. Nah, kalimat sederhana saya ini banyak belum dipahami. Jadi mereka mendesain itu geometri kaca Dubai apa, saya nggak bisa. Sampai saya bertengkar dengan satu developer, maaf yang saya sebutin. Karena saya nggak bisa Pak, saya ngejar waktu. Saya udah janji bulan Juni harus selesai. Saya bilang nggak bisa. Kalau ini disetujui, tidak sesuai dengan spiritnya. Anda menjadi contoh terburuk di IKN. Karena bangunannya glossy, kinclong, tapi monumen yang buruk. It's not IKN gitu. Berat kan, kalikan puluhan proyek, saya harus berdebat begitu. Ada orang yang paham, kadang-kadang nggak paham. Akhirnya, ya saya pakai the power of Pak Presiden. On behalf Presiden, saya bilang, Pak ini bukan maunya Ridwan Kamil, Pak, saya bilang. Ini saya ketitipan dari Presiden, yang namanya bangunan harus hijau. Cuman saya bahasakan dengan bahasa teknis, akhirnya ya ngalah. Banyak itu, 1, 2 atau... Dan saya orangnya solutif ya, nggak bilang, oh bongkar, enggak. Tapi kasih... Misalkan contoh, Pak ini bangunannya udah beres dindingnya. Iya Pak, tinggal tambahin pakai besi-besi, Anda bikin kayak rangka ke depan, rangkanya taruh pot bunga, kalikan 10 lantai, itu aja Pak. Saya nggak maksa kaca dibongkar, nyowak ke dalamnya dijadiin hutan, enggak. Ada cara, oh gitu, iya. Jadi win-win. Solutif lah ya. Ya, karena saya kan bukan dosen teori ya, saya kan practicing arsitek dalam hidup saya, jadi solusi-solusi gitu. Tapi sebelum bangunan itu telat, bisa dikoreksi. Dikoreksinya di dalam gambar. Saya bilang bikin kayak di Bandara Changi tuh, shopping, tengahnya tiba-tiba ada air terjun, ada hujan, hutan tropis. Itu yang kita mau. Oh ya Pak, revisi. Jadi ada yang karena saya telat datang, ada yang saya datang mereka sedang perencanaan. Jadi saya bisa komitmenkan ke masyarakat kalau IKN ini dalam 5 tahun ini sesuai dengan apa yang kita jaga, prinsip-prinsipnya, insya Allah salah satu kota terbaik di dunia. Pak Presiden kan, lagi kan untuk kemudian Kang Emil mengkoreksi itu kan ada resistensi juga atau enggak? Enggak. On behalf of saya orangnya kan bukan, saya tuh diskusi. Pak ngajak ininya ya. Ya kayak gini. Saya nggak bilang itu jelek, saya bilang Pak apa kontribusinya terhadap visi Forest City Pak? Kok nggak kelihatan? Nah dia kan sadar sendiri, oh iya ya, gitu Pak. Ditunjukkan aja ya sebagai sebuah koreksi atas apa yang sedang dijalankan. Nah saya menyukai peran ini karena merasa hidup saya jadi arsitek secara ilmu, akhirnya Allah takdirkan dipakai banget gitu kan, kebayang nggak? Iya. Untuk memastikan sebuah proyek yang gede banget. Iya, nggak saya mau bikin buku juga tentang mengkurasi IKN ini. Visi kurator itu dibangun iya, ngejar target iya, tapi kan versi masing-masing. Nanti Jakarta Jilid 2 gitu. Dan Kang Emil mencegah itu terjadi. Karena kita janji ke dunia kita tuh Forest City. Banyak. Makanya saya bilang gini, hei bapak-bapak ya investor, kalau bangunannya hilang di balik pepohonan, itu yang terbaik. Justru ngumpat bangunannya. Tapi kalau masih ingin wajah bangunannya fasadnya kelihatan dipuji ya nggak masalah juga saya bilang, tapi maksimal 50% ya gitu. Kalau Jakarta kan 100% bangunannya ini paling nggak ya 50 sampai di bawah itu ya. Jadi sekarang kapan-kapan
kalau seri IKN ini lanjut, menurut saya ada apa? Datang ke sana. Saya kasih gambar-gambarnya, bagus. Mabes Polri keren banget, udah kayak resort gitu kan. Kantor BI, perbankan, canggih-canggih lah. Karena ada satu hal yang saya tekankan juga ke arsitek, harus futuristik saya bilang. Oh ya, itu salah satu selain syarat hijau, ya? selain smart, selain livable, futuristik. Gimana tuh futuristik? Jangan banyak sudut-sudut kayak begini, dilengkungin. Saya bilang minimal kayak HP itu kotak, tapi ujungnya lengkung, shape-nya. Itu aja minimal. Kalikan semua yang kita lihat di IKN, kerasa kayak dunia lain. Hanya dengan gestur futuristik tadi ya. Hal ini seru sih, cuman ada yang kritik, ini kita sibuk dengan simbol, sibuk dengan tanda, nanggap itu gimana? Ini IKN itu merubah gaya hidup seperti COVID. Cuman belum kelihatan, Anda menilai sesuatu yang belum jadi. Kayak kereta api cepat. Diomongin. Pas udah jadinya udah lebih dari 2 juta orang pakai. Saya aja susah dapet tiketnya kan. Semua orang happy. Lahir di Bandung tuh lahir tren baru yang namanya day trip turis kan. Pagi-pagi pulang sore dan sebagainya. Persis sama. Dikomentarin sebelum ketika jadi. Nah, saya izinkan saya menerangkan. IKN itu memindahkan pola pikir. Satu, di sana kantor bisa di mana aja. Satu, orang bisa produktif seperti ini atau produktif di hutan sebelah, produktif di pinggir jalan karena terkoneksi dengan smart city. Kemudian antar bangunan ada jembatan, sehingga orang kalau mau jalan kaki, walking distance ya. Oh, saya mau rapat di Kementerian Menko Marves misalnya, ini tinggal jalan aja, tanpa harus lewat aspal gitu kan. Mobilitasnya full listrik, nggak boleh ada mobil berbahan BBM ya, bensin yang fossil fuel gitu. Kemudian smartnya udah tadi, mobilitasnya, kemudian bangunan hijau itu wajib lulus green building semua. Targetnya rata-rata kalau skornya 132 dia platinum terbaik. Jadi bangunannya aja udah nggak biasa, udah wajahnya menghutan, secara performa dia sangat efisien energi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang simbolis, mungkin orang yang mengkritik tidak mendapatkan informasi lebih luas tentang substansinya. Simbolisnya ada, tapi substansinya juga kuat. Ya, tentang contoh, Pak, budaya Papua di mana? Ada di ruangan Istana Presiden. Pak, perwakilan provinsi ada totem-totem mewakili 38 tiang raksasa di pinggir jalan gitu kan. Pak, aksis ini hero ada. Jadi simbolis ada, tapi IKN bukan tentang itu. Kalau IKN hanya direduksi tentang simbolis, itu namanya pusat pemerintahan aja. Sementara IKN itu tadi kota yang lengkap. Ada pendidikan, mau ada universitas internasional masuk, ada investor udah 40 triliun, membangun segala rupa. Mereka kan menghitung return kan? Gitu. Kemudian ada lapangan olahraga, ada ini, ada itu dan sebagainya.